ringan, silakan teman-teman baca Al-Quran surah 69 ayat 43-47. Silakan teman-teman baca tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kementerian Agama, atau tafsir dari sumber muslim manapun. Inti isi Al-Quran surah 69 ayat 43-47 adalah jika ternyata isi Al-Quran hanyalah perkataan Muhammad yang dia karang sendiri, atau dengan kata lain, jika Al-Quran bukan firman Tuhan, maka Muhammad akan kualat. Dia akan mati dengan cara urat nadi jantungnya terputus. Dan kenyataannya, hadis-hadis mengatakan bahwa Muhammad mengalami sakratul maut yang sangat mengerikan. Dan pada detik-detik terakhirnya, dia sendiri yang berkata bahwa dia merasakan urat nadi jantungnya terputus. Nah, sekarang kamu mau coba bantah bahwa kenyataannya Muhammad kualat karena mengarang Al-Quran dengan apa? Dengan coba membuktikan bahwa Muhammad tidak mati diracun. Jadi begini ya, teman-teman yang muslim, ketika kamu berusaha membantah bahwa Muhammad mati diracun, jauh di dalam hatimu, kamu sadar bahwa kamu sedang berusaha menipu dirimu sendiri, karena sebenarnya hadis-hadis itu mengatakan bahwa Muhammad mati diracun. Dan kamu tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammad mengaku urat nadi jantungnya terputus. Jadi semakin kamu berusaha membantah, maka kamu akan semakin sadar bahwa memang kenyataannya Muhammad kualat diazab oleh Tuhan. Dan kamu akan semakin sadar bahwa Al-Quran memang bukan firman Tuhan. Coba aja sekarang kamu bantah. Semakin kamu coba bantah, semakin kamu sadarkan bahwa Muhammad memang kualat diazab oleh Tuhan. Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Allah berkata, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Jelas ya? Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia beribadah kepada Dia. Jadi, Allah tidak mampu mengazab saya karena Allah bukan pencipta saya. Dia berusaha membuat saya beribadah kepada Dia, tapi gagal. Muhammad dan kalian yang muslim, Al-Quran surah 19 ayat 71 berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan." Jadi kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa kamu tidak akan masuk neraka. Dan kamu gak usah menipu dirimu sendiri dengan berkata bahwa ayat itu untuk semua manusia. Hal itu bagi Tuhanmu, bukan Tuhan saya, adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa Tuhanmu tidak punya kuasa apapun terhadap saya. Kamu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kalian yang muslim, termasuk Muhammad. Dan di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Muhammad sendiri sudah disuruh oleh Tuhanmu untuk berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nabimu sendiri datangnya ke neraka, dan dia tidak tahu apakah dia akan diselamatkan setelah itu. Jadi jelas ya, para dukun yang berkata semoga saya diazab, Tuhanmu tidak mampu berbuat apapun terhadap saya. Tuhanmu itu hanya mampu mengazab kamu yang muslim dan menetapkan kamu yang muslim untuk masuk neraka. Saya bukan mau nakut-nakutin kamu ya teman-teman yang muslim, tetapi kalau kamu tidak mau masuk neraka, segera bertobat, keluar dari agama itu. Karena agamamu itu adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri.
Nah, buat para Dracula siang yang sudah haus darah, yang berkata bahwa darah saya halal, saya mau kasih sedikit informasi nih. Saya ini pemakan babi loh. Apakah saya begitu sucinya sampai darah saya halal walaupun saya makan babi? Begini ya, para Dracula siang, para keturunan setan yang haus darah, tinggi aja saya nggak takut. Ilmu yang paling tinggi aja saya nggak takut. Apalagi kalian. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Baru ngeliat tanda salib aja udah pada ketakutan. Bos besar saya telah memberikan darahnya untuk saya secara sukarela. Kapan waktunya? Nanti bos besar saya yang akan menentukan. Dan ingat, sama seperti dulu darah bos besar saya tidak tumpah dengan sia-sia, darah saya juga tidak akan tumpah dengan sia-sia. Jadi sabar aja ya, para Dracula siang keturunan setan. Kamu tidak punya kuasa apapun. Sekarang, kamu minum kencing unta dulu aja ya. Jangan lupa jedukin palamu ke lantai tiap hari. Oke? Kuasa apapun. Sekarang, kamu minum kencing unta dulu aja ya. Jangan lupa jedukin palamu ke lantai tiap hari. Oke? Nah, berhubung dengan barusan kita ngomongin babi, saya jadi teringat kisah perjalanan ke barat Biksu Tong Samcong pada abad ke-5. Kalau kita lihat peta, India itu adanya di selatan China, bukan di barat. Nah, di barat abad ke-5, ada kitab suci apa ya? Teman-teman yang muslim nggak bisa ngomong Al-Quran kan? Apa ya? Teman-teman yang muslim nggak bisa ngomong Al-Quran kan? Jadi, kitab suci apa yang dicari oleh Biksu Tong Samcong silakan pikir sendiri ya. Nah, salah satu pengikut Biksu Tong Samcong adalah Chupat Kai. Chupat Kai adalah siluman babi yang terkenal nakal, doyan berantem, dan main perempuan. Semungkin lah ya, karena cerita perjalanan ke barat adalah cerita fiksi. Juga ya, kalau ada cerita siluman babi yang kabur ke Arab.